Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di Masjid Al-Fajri. Tak lupa salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini, insyaallah kita akan membahas tentang keimanan kita kepada hari kebangkitan, di mana kita akan menyebutkan lebih daripada 30 kondisi manusia, baik orang-orang yang beriman ataupun orang-orang kafir, saat mereka dibangkitkan. Tentu perkara ini harus kita imani dan kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu maha mampu. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama kali, kata Allah, begitulah kami akan membangkitkannya kembali, dan itulah satu janji yang pasti akan Allah penuhi. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innakum ba'da dzalika lamayyitun summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian sesudah itu sesungguhnya kalian pasti benar-benar akan dimatikan, dan kalian juga benar-benar kelak akan dibangkitkan dari kubur-kubur kalian. Inilah kita yang pembahasan yang kita akan bahas di malam hari ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sesuatu yang sudah maklum bagi seorang muslim dan juga mukmin, adanya hari kehancuran alam semesta. Dan itu dimulai dari tiupan sangkakala Israfil. Ada yang mengatakan Israfil ini asalnya adalah malaikat yang memikul arsy, tetapi dia punya tugas lain selain daripada memikul arsy Allah Subhanahu wa taala, di mana ditugaskan oleh Allah untuk meniup sangkakala. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Dan ditiuplah sangkakala itu, maka matilah siapa yang di langit dan siapa yang di bumi, kecuali siapa yang Allah kehendaki saja. Kemudian ditiup kedua kalinya, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusan masing-masing ketika keluar dari kubur-kubur mereka. Dari sini kita tahu bahwa permulaan kiamat itu dimulai dari tiupan sangkakala. Dan ahli sunnah wal jamaah, walaupun ada khilaf berapa kali tiupan sangkakala Israfil,
Tapi pendapat yang banyak dikuatkan oleh ulama muhakkikun bahwa tiupan itu hanya ada dua saja. Tiupan kejutan dan kematian, kemudian tiupan kebangkitan. Lah yang ingin saya jelaskan adalah beberapa kondisi saat manusia dibangkitkan itu. Tentu di luar orang-orang yang beriman, ini sangat mengkhawatirkan dan sangat menakutkan. Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal saleh tentu sangat membahagiakan. Apa saja kondisi-kondisi mereka saat dibangkitkan itu? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, para pemakan riba. Dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kerasukan setan lantaran tekanan penyakit gila, karena mereka mengatakan sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah sudah menghalalkan riba, mengharamkan riba, dan menghalalkan jual beli. Jadi saat dibangkitkan para pemakan riba itu, maka kondisi mereka seperti orang kesurupan. Mereka tidak sanggup bangun, duduk pun tidak. Antum tahu orang kesurupan? Kadang guling sana, guling sini, namanya kesurupan. Bayangkan di tengah-tengah manusia, di mana matahari didekatkan 1 mil di atas kepala, berdesak-desakan manusia dari mulai sejak Adam sampai yang terakhir mati, tiba-tiba dibangkitkan seperti itu, guling sana guling sini, seperti orang kesurupan. Maka ini juga risalah kepada para pemakan riba, berhentilah dari melakukan riba. Kemudian yang kedua, orang-orang yang sombong. Dijelaskan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dalam kitabnya Adabil Mufrad dan yang lainnya. Kata Nabi SAW, yuhsyarul mutakabbiruna yawmal qiyamati amthalal dzarri fi suratir rijali yaghshahumudz dhullu min kulli makan fayusaquna ila sijni fi jahannam yusamma bulas ta'luhum narul anyar yusqawna min usarati ahlin nari tinatal khabari. Pada hari kiamat orang-orang yang sombong itu akan digiring dan dikumpulkan seperti semut kecil di dalam bentuk manusia. Kehinaan akan meliputi mereka dari segala arah. Mereka akan digiring menuju sebuah penjara dalam jahanam yang bernama bulas. Api neraka yang sangat panas akan membakar mereka dan akan diberikan minum dari nanah penduduk neraka dari lumpur kebinasaan. Itulah orang-orang yang sombong. Makanya jangan sampai sombong, karena kan kenapa Allah Subhanahu wa taala kelak akan membangkitkan, dikecilkan badannya, dan dia akan terseok-seok menghindari pijakan-pijakan kaki orang-orang besar. Dia dibuat kecil badannya seperti semut, sementara orang di sekitarnya besar-besar. Dia harus berjalan ke sana kemari itu menghindari injakan-injakan orang yang sedang berlalu sana sini tuh. Begitulah Allah kecilkan mereka pada hari kiamat, karena di dunia mereka merasa besar. Al jaza'u min jinsil amal, balasan itu disesuaikan dengan amalannya.
Makanya dahulu ada seorang ulama namanya Malik ibn Dinar, sedang duduk. Tiba-tiba kemudian datanglah jenderal perang sekaligus gubernur Basrah namanya Muhallab ibn Abi Sufrah. Dengan gagah dan sombong serta membusungkan dadanya, dia berjalan melewati Malik ibn Dinar rahimahullahu ta'ala. Jadi Malik ibn Dinar ini menasihati, janganlah jalan seperti itu wahai Tuan, itu jalannya penduduk neraka. Biasa saja kalau jalan, enggak usah dibusung-busungkan dada. Tiba-tiba Muhallab ibn Abi Sufrah ini mengatakan kepada Malik ibn Dinar, "Ata'rifuni?" Kau enggak tahu siapa saya ya? Karena dia jenderal masalahnya. Yang kedua juga gubernur. Maka Malik ibn Dinar mengatakan, "Bal a'rifuka haqqal ma'rifah." Bahkan aku tahu siapa kamu dengan sebenar-benar pengetahuan. Kemudian Muhallab mengatakan, "Lalu siapa aku?" Dikiranya mungkin Malik ibn Dinar akan mengatakan, "Engkau ini jenderal, engkau ini gubernur." Tidak. Kata Malik ibn Dinar, "Aku tahu siapa kamu. Kamu ini manusia yang keluar dari lubang najis. Kamu manusia keluar dari lubang najis, bahkan dua lubang najis sekaligus. Sementara engkau berjalan dalam perutmu itu penuh dengan najis. Dan kalau Allah wafatkan kamu, kemudian jasadmu tidak dikuburkan, maka bangkaimu akan menjadi bangkai yang sangat busuk. Tidak ada manusia yang akan dekat dengan kamu." Ah, itulah kamu katanya. Bayangkan. Ini enggak antum ngomong gini sama wali kota, sama gubernur ya. Ini Malik ibn Dinar. Begitulah para ulama dulu, berani-berani. Afdalul jihad kalimatul haqqi inda sultanil jair. Seafdal-afdalnya jihad itu adalah memberikan nasihat kepada para penguasa zalim. Kenapa disebut afdalul jihad? Karena risikonya payah kan gitu. Bisa-bisa antum niatnya nasihati, habis itu antum masih penjara pula. Ya. Tapi lihat pada hari kiamat, ya di dunia anda besar, anda menjadi pemimpin, pejabat, dengan sombongnya anda di hadapan manusia, silahkan sombong. Tapi di akhirat lihat bagaimana Allah bangkitkan anda seperti semut yang terseok-seok di antara kaki-kaki raksasa. Nauzubillah. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, para pengemis, para peminta-minta di dunia. Nabi SAW mengatakan, "Man sa'ala min ghairi faqrin faka'annama ya'kulul jamra." Barang siapa yang meminta-minta padahal ia tidak fakir, maka seakan-akan dia memakan bara api. Bahkan dalam hadis yang lain yang dikeluarkan Bukhari Muslim, "Ma yazalur rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamah laisa fi wajhihi muz'atu lahmin." Seseorang yang selalu meminta-minta kepada orang lain di dunia, kelak pada hari kiamat dia akan menghadap Allah dalam keadaan tidak ada sekerat daging pun yang menempel di wajahnya. Coba antum kalau lihat tengkorak tanpa daging, serem enggak? Serem. Ya. Jadi para peminta-minta itu serem sekali dibangkitkan. Wajahnya enggak ada dagingnya, hanya tengkoraknya saja. Datang menghadap Allah seperti itu. Ini kan menakutkan. Meminta-minta itu hukum asalnya dilarang. Boleh itu dalam kondisi darurat. Seperti memang orang itu fakir sak fakir-fakirnya. Anggaplah mungkin dia lumpuh, tidak bisa bekerja, tidak ada yang bertanggung jawab akan kehidupan dia. Dia hanya bisa makan dari uluran tangan. Kalau yang seperti ini boleh. Karena kalau dia tidak meminta-minta, dia akan mati. Atau orang yang safar,
hilang dompet, padahal di kampungnya kaya. Kalau sudah hilang dompet itu kayak kiamat, ikhwan. Otomatis kan dia harus makan juga. Maka boleh meminta-minta sekedar untuk menalangi hidupnya saja. Kalau dia sudah pulang kampung, ya jangan minta-minta lagi, dia kan orang kaya di kampungnya. Atau mungkin dia membantu saudaranya, gara-gara membantu bangkrutlah dia. Maka boleh dia kemudian meminta-minta hanya sekedar saja sampai ekonominya pulih. Selain 3 perkara ini haram meminta-minta, tidak boleh. Makanya kita heran kadang-kadang kalau antum lewat di lampu merah itu, ada itu yang kulitnya kayak silver tuh, ya, wanita ungu tuh, orang aneh menurut saya itu, ngapain coba di lampu merah tuh? Saya lihat badannya kekar, lebih kekar dia daripada antum. Kekar, masya Allah, ya. Tapi hidupnya minta-minta seperti itu. Belum lagi jam-jam sholat masih juga itu pakainya kayak gitu. Tidak tahu kita agamanya apa. Tapi kalau dia seorang muslim, kapan sholatnya dia? Makanya saya nasihatkan jangan diberi. Memberi itu ke yang jelas sajalah. Kan banyak orang-orang fakir miskin yang taat, yang sholat. Kasih mereka. Sudah jelas pun berkah juga duit kita kan. Tapi dikasihkan kepada orang yang gak jelas, itu mungkin mereka minum khamr, kita tidak tahu, atau ngelem atau apa gitu kan. Sayanglah duit kita ini jadinya. Ini yang nomor 3. Kemudian juga yang nomor 4, orang-orang yang menolak hidayah. Di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 97 Allah katakan, Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahum awliya min dunihi wa nahsyuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summan ma'wahum jahannam kullama khabasat zidnahum sa'ira. Dan barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Tapi siapa yang disesatkan Allah, maka sekali-kali kamu tidak akan mendapatkan pertolongan bagi mereka selain daripada dia sendiri. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat, diseret atas muka mereka dalam keadaan buta, dalam keadaan bisu, dalam keadaan peka. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Tiap-tiap kali nyala api jahanam itu padam, maka kami tambahkan lagi nyala apinya supaya mereka merasakan azab. Jadi ada orang-orang yang dibangkitkan itu, mereka buta, mereka tuli, dan subhanallah, bukan hanya itu saja, mereka bisu, tidak bisa bicara. Padahal di dunia mereka bisa melihat, mereka bisa mendengar, dan mereka bisa bicara. Tapi ketika kemudian disodorkan hidayah kepada mereka, mereka tolak hidayah itu. Mereka tolak kebenaran itu. Makanya bahaya, jangan sampai kemudian kita ini menolak kebenaran. Karena itu bagian daripada kesombongan juga, menolak kebenaran itu. Dan itu sifat atau wataknya iblis ketika Allah katakan usjudu li Adam fasajadu illa iblis, sujud kalian kepada Adam. Rupanya iblis tidak mau sujud. Kenapa? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Lihat orang-orang Yahudi ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah. Orang Yahudi itu tahu kebenaran bahwa Nabi SAW itu memang Nabi yang diutus, yang digadang-gadangkan ratusan ribu tahun, yang mereka tunggu-tunggu kedatangannya. Tapi setelah datang menyampaikan hidayah, mereka tolak. Maka menolak hidayah ini bahaya, karena nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan seperti ini, buta, tuli, dan bisu, na'udzubillah.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 5, yang nomor 6. Nomor 5 ya. Secara umum manusia akan dibangkitkan itu dalam kondisi telanjang seperti bayi. Jadi semua manusia itu akan dibangkitkan seperti itu. Kata Nabi SAW, yuhsyarun nas yaumal qiyamah khufatan uratan ghurlan buhman. Manusia saat dibangkitkan itu seperti bayi, ikhwan. Lihat antum ketika anak antum lahir. Kira-kira apa yang terjadi dengan anak kita yang masih bayi itu? Tidak pakai baju, tidak pakai sandal, tidak dikhitan, dan tidak ada satupun harta di badan dia. Ya kan? Sebab aneh kalau seandainya bayi lahir kok udah pakai sandal. Aneh enggak tuh? Tiba-tiba sudah ada anting-anting. Ini kalau cewek, siapa yang masang anting dalam perut ibunya tuh? Tiba-tiba keluar pakai baju. Wah, ini lebih aneh lagi. Jadi manusia dibangkitkan itu seperti bayi, itulah layaknya bayi. Dibangkitkan itu tidak pakai sandal, tidak pakai pakaian, kembali tidak dikhitan, dan tidak ada satupun harta yang nempel di badan. Lalu apa yang disombongkan kalau begitu? Di dunia kadang-kadang dia sombong dengan pakaian dia, bergaya dia dengan pakaiannya, karena pakaiannya penuh dengan pangkat dan jabatan, penuh dengan titel. Karena titel itu sekarang kita lihat dari pakaiannya kan. Di PT saja kadang-kadang dibedakan warna itu untuk membedakan jabatan. Nah, ini warna ini agak tinggi nih, gajinya di atas 10 katanya. Ah, ini talang pintu ini baru masuk nih. Ini tak ada gaji nih kan itu. Kadang-kadang di dunia ini kok orang bangga dengan pakaian. Atau dalam dunia kemiliteran kan gitu ya. Itu kan dibedakan dari pakaiannya, dari pangkat-pangkat yang berserak-serak di pundak. Pada hari kiamat pakaian itu sudah enggak ada lagi. Apa yang dibanggakan dengan pakaian? Kemudian harta. Di dunia bolehlah Anda berbangga dengan harta. Tapi di akhirat satu helai pakaian pun, jangan lagi emas yang menempel di badan dia, atau mobil yang dibawanya, atau rumah mewah yang kemudian ketika di dunia dia berbangga dengan rumah, di akhirat tuh loh dia bangkit enggak bawa apa-apa sama sekali. Lalu apa yang dibanggakan? Tidak ada dibanggakan. Makanya kalau orang itu betul-betul yakin dengan kehidupan akhirat, bahwa kita akan dibangkitkan seperti ini, orang itu pasti tawadhu, ikhwan. Tidak mungkin sombong. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 6 disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau memberikan catatan kepada surah Al-Mutaffifun, surah Al-Mutaffifin ayat 6, ketika bicara tentang orang-orang yang curang dalam dagang. Mutaffifin ini kan surat yang menceritakan tentang orang-orang yang curang dalam berniaga. Karena surat ini turun kepada orang-orang Yahudi Madinah. Jadi orang-orang Yahudi Madinah itu mereka punya pasar namanya pasar Bani Kunaiko. Itulah pasar induknya Madinah. Lah ketika Rasul hijrah, pasar itu dikuasai orang Yahudi. Tapi dalam pasar itu penuh dengan kecurangan. Mengurang-urang takaran, mengurang-urang literan, mengurang-urang timbangan, mengurang-urang meteran, riba, dusta, sumpah palsu, macam-macam ada di situ. Maka turunlah surah Al-Mutaffifin ini menegur mereka. Wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang yang mutaffif itu. Kemudian Allah ingatkan pada ayat ke-6-nya, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Hei orang-orang yang curang dalam berniaga, kelak kalian akan dihadapkan berdiri menghadap Rabb alam semesta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, dia mengatakan, yaqumu ahaduhum
fi rakhsihi ila ansafi udhunaihi. Beliau mengatakan ada seseorang dari mereka ditenggelamkan dalam keringatnya sampai pertengahan kedua telinganya, sampai sini keringatnya. Bagaimana tidak berkeringat, ikhwan? Matahari didekatkan di atas kepala 1 mil. Sampai rawi hadis ini juga syak, ragu-ragu tentang makna daripada kalimat mil. Apakah mil itu alat untuk bercelak, untuk ngorek celak, itu namanya mil juga tuh. Kalau memang itu alat untuk bercelak, berarti mil itu cuma 1 jengkal saja. Tapi kalau mil di sini artinya jarak, ya di atas 1 kilo lah 1 mil itu. Itu pun sudah panas. Makanya ketika manusia itu berkeringat kemana-mana, kata Nabi SAW, innal araka yaumal qiyamah la yadhhabu fil ardi sab'ina ba'an wa innahu la yablughu ila afwahin nas au ila adhanihim yashukku thawru ayyuhuma. Pada hari kiamat keringat akan mengalir di tanah sepanjang 70 depah. Ya, 70 depah. 1 depah kan begini ya. Berarti 70 depah itu ya berapa meter tuh? Anggaplah 1 depahnya 1 meter. Berarti 70 meter. Keringat kita ini akan mengalir sejauh itu. Dan akan menenggelamkan setinggi mulut. Ada yang tenggelam dengan keringatnya 1 mulutnya. Bahkan ada yang tenggelam mulutnya sampai telinganya. Kata Nabi SAW. Ats-Tsaur, perawi hadis, ragu mana yang disabdakan beliau ini. Tapi di sini ikhwatu fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ketika Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma menceritakan surah Al-Mutaffifin yang sebelumnya bicara tentang orang-orang yang curang dalam dagang. Kemudian setelah itu bicara soal keringat. Berarti seolah-olah ada kaitan antara orang-orang yang curang dagang itu. Maka keringat mereka akan bercucuran sampai 70 depah. Bahkan keringat itu akan menenggelamkan sampai ke bibir dan telinganya. Cemana megap-megap itu dengan keringat itu. Makanya jangan sampai curang dalam berniaga. Pabrik loh sudah bagus dia buat timbangan itu, antum ganjel pula. Itu kan menyelisih pabrik namanya. Meteran antum gunting pula 1 senti, akhirnya enggak 1 meter. Gantang pula dipukul dari bawah dengok ke atas, akhirnya enggak pas tuh berasnya tuh gantang. Kan begitu tuh masyarakat ini. Oh enggak Ustaz, timbangannya tak ada ganjel, gantangnya enggak dipukul. Iya, tapi antum campurkan salak pondok dengan salak Jabal Uhud tuh. Antum bilang salak pondok rupanya separuh aja, yang lain bukan. Apa bedanya? Ngurang-ngurang juga kan. Ini beras tagi nih jeruknya. Iya, yang bawah itu beras basi pula. Gitu ya kan. Oke, bagus timbangannya, isinya pula tak bagus. Apa itu mutaffif juga lah, kurang lebih juga. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, mereka akan menghadapi matahari yang sangat panas sekali. Kita saja di dunia ini ada dalam setahun itu waktu-waktu kemarau. Atau kemarinlah ada pemerintah mengumumkan tentang panas global karena matahari mendekat ke bumi. Itu saja sudah Masya Allah kita ini sudah tersiksa. Apalagi antum yang terbiasa hidup di AC. Wah, udah gatal tuh di mana-mana keringat. Itu pada matahari masih jauh tuh. Ya, belum dekat kali itu. Tapi sudah merasakan panasnya luar biasa. Kalau kita jalan di jalan raya itu kayaknya tidak tahan. Lah nanti pada hari kiamat lo 1 mil, apa tidak panas gitu ya. Makanya beruntunglah nanti pada hari kiamat orang-orang yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan saya sebutkan siapa-siapa mereka.
Tapi orang-orang yang tidak mendapatkan naungan, mereka akan merasakan panas yang luar biasa, dan tidak ada satu naungan di kepala mereka. Mereka akan merasakan panas yang luar biasa. Dan itulah kondisi manusia akan kepanasan. Seperti apalah antum kepanasan di dunia itu, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis ketika menjelaskan surah Al-Furqan ayat 34, Allah mengatakan alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam ulaika syarru makanan wa adhallu sabila. Orang-orang yang akan dikumpulkan pada hari kiamat, mereka akan dikumpulkan di atas wajah-wajah mereka, diarahkan ke dalam jahannam, dan mereka lah seburuk-buruk tempat dan sesesat-sesatnya jalan. Jadi disebutkan dalam hadis Anas ibn Malik radhiyallahu an, jadi seseorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, kaifa yuhsyarul kafiru ala wajhi?" Bagaimana mungkin ada orang kafir berjalan dengan wajahnya? Di dunia berjalan dengan kaki lah, masa berjalan dengan wajah pula? Gimana caranya berjalan dengan wajahnya? Maka Nabi SAW mengatakan, alaysa alladhi amshahu ala rijlaini fid dunya qadiran ala an yamshiyahu ala wajhihi yaumal qiyamah. Kata Rasul, bukankah zat yang menjalankan dengan kedua kaki di dunia, dia sanggup memperjalankan manusia dengan wajahnya pada hari kiamat? Yang membuat kita berjalan dengan kaki itu siapa? Allah. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak bisa orang berjalan dengan kaki. Karena itulah takdirnya orang berjalan dengan kaki, itulah makanya kita bisa berjalan dengan kaki. Tapi nanti pada hari kiamat ada orang-orang yang tidak berjalan dengan kaki, tetapi dengan mukanya diseret. Jadi kakinya di atas, mukanya di bawah tuh. Anda bisa bayangkan tuh, ada orang-orang yang dibangkitkan seperti ini telak pada hari kiamat. Bahkan orang-orang yang tidak bayar zakat, sebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW dikeluarkan Imam Muslim. Apa kata Nabi SAW? Ma wala sahibi kanzin la yaf'alu fihi haqqahu illa jaa kanzuhu yaumal qiyamah syuja'an aqra'a yatba'uhu fatihan fahu fa idza atahu farra minhu fayunadihi khudh kanzaka alladhi khaba'tahu fa ana anhu ghani fa idza ra'a alla budda minhu salaka yadahu fi fihi fayaqdhamuha, kemudian fayaqdhamuha qadmul fakhli. Lihat bagaimana Rasul mengatakan ada orang dibangkitkan seperti ini, ya. Tidaklah pemilik harta simpanan yang tidak melakukan hak padanya, artinya tidak mengeluarkan zakatnya, kecuali harta simpanan akan datang pada hari kiamat menjelma menjadi seekor ular jantan yang aqra, yang akan mengikuti orang ini dan terus membuka mulutnya. Jika ular ini mendatanginya, maka pemilik harta langsung lari darinya. Lalu ular itu memanggil-manggil dan mengatakan, ambillah harta simpananmu ini, ambillah harta simpananmu ini yang telah kau sembunyikan di dunia, aku tidak membutuhkannya. Maka ketika pemilik harta itu melihat bahwa dia tidak dapat menghindar darinya, dia memasukkan tangannya ke dalam mulut ular tersebut, maka ular itu memakannya sebagaimana binatang jantan memakan makanannya. Jadi ada orang yang dibangkitkan itu, ikhwan, di sampingnya ada ular, ya. Dan ular itu jelmaan daripada harta yang tidak pernah dizakatkan di dunia. Jadi dibangkitkan, dikejar-kejar sama ular tuh. Ular ini ular besar, berbisa, dan memanggil-manggil, kau mau pergi kemana? Ini lu, aku hartamu loh, yang kau sembunyikan di dunia ini. Aku dikejar-kejar sampai buntu, tidak bisa lagi. Kemudian dia lari dari ular itu, terpaksa dia julurkan tangannya, kemudian dilahaplah sama ular ini. Coba dibangkitkan kayak gini.
Ya, waktu dibangkitkan di sampingnya ada ular pula. Antum saya bangun tidur ada ular apa enggak terperajat apa? Larilah kan begitu. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bahkan kalau ini kan bicara zakat perhiasan. Kalau zakat peternakan lain lagi. Ma min sahibi ibil wala baqar wala ghanam la yuaddi zakataha illa ja'at yaumal qiyamah a'zam ma kanat wa asmanuhu tantahuhu bikuruniha wa tat'uhu bi adlafiha kama nafidat ukhraha adat alaihi ulaha hatta yuqda bainan nas. Tidak ada pemilik unta ataupun sapi ataupun kambing yang tidak membayar zakatnya kecuali binatang-binatang tersebut datang pada hari kiamat dengan postur yang sangat besar, yang sangat gemuk, yang mengamuk kepada pemiliknya dan menerjang-nerjang dengan tanduk-tanduknya, menginjak-injak dengan kakinya. Ketika binatang yang paling belakang habis, maka yang depan kembali lagi padanya hingga hisab diputuskan di antara manusia. Coba bayangkan, pas dibangkitkan, karena dia punya sapi, sapinya banyak di belakang. Tiba-tiba sapinya ngejar-ngejar kita, kemudian nabrak-nabrak dengan tanduknya. Ketika sudah jatuh diinjak-injak lagi. Ya, itu satu persatu nanduk nginjak. Ini ketika kemudian pamannya di dunia dia punya sapi 100, ya 100 tuh. Nanduk nginjak. Nanti ketika yang terakhir habis datang lagi dengan jumlah yang sama 100 lagi. Ketika habis datang lagi dengan jumlah yang sama, si nanduk nginjak sampai betul-betul ada keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dibangkitkan kayak gitu kan. Inilah orang-orang yang tidak mau membayar zakat ternaknya seperti ini. Dibangkitkan seperti itu. Bahkan para pengkhianat, dijelaskan dari hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma secara marfu sampai kepada Rasul. Idza jama'a Allahu azza wa jalla al-awwalina wal akhirin, apabila Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan umat-umat terdahulu dan umat-umat yang terakhir kelak pada hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yarfa'u li kulli ghadirin atau yurfa'u li kulli ghadirin liwa'un fayuqalu hadhihi ghadaratu fulan ibnu fulan. Maka ketika Allah mengumpulkan umat-umat terdahulu dan umat-umat terakhir, maka akan dikhabarkan kepada orang-orang yang ketika di dunia suka berkhianat, ini adalah bendera si pengkhianat fulan ibn fulan. Jadi ketika dibangkitkan ada benderanya dia, dan bendera itu simbol daripada pengkhianatan. Apa tidak malu disaksikan orang ramai? Di dunia kadang-kadang para pengkhianat itu kan mereka tidak menampakkan pengkhianatannya kan. Orang yang berkhianat kan jarang menampakkan khianatnya. Dia akan sembunyikan pengkhianatannya itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dalam ruang lingkup apapun lah, orang yang berkhianat itu pasti dia akan sembunyi-sembunyi kan. Tapi nanti pada hari kiamat, orang-orang yang suka berkhianat di dunia, Allah akan permalukan karena nampak bendera di badannya. Kemudian akan dikatakan kepadanya, inilah bendera pengkhianat si fulan. Malu dia. Di dunia disembunyikan, rupanya di akhirat semua orang tahu kalau dialah pengkhianatnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga ada orang yang dibangkitkan itu, mereka bangkit tanpa kepala, ikhwan. Enggak ada kepalanya. Dan mereka adalah orang-orang yang terbunuh, orang-orang yang dizalimi karena dibunuh, di dunia dibunuh. Maksudnya dibunuh bukan dengan cara yang hak, karena dalam Islam kan pembunuhan itu ada yang dibolehkan, seperti qisas, ya kan? Kemudian orang murtad, ya kan? Itu juga dibunuh, ya, hadnya. Tetapi yang melakukan penguasa, bukan antum. Ya, kemudian juga
orang yang berzina dan dia sudah menikah dirajam kan itu ya. Dan begitu seterusnya. Jadi dalam Islam itu diatur bunuh membunuh tuh. Tapi nanti pada hari kiamat ikhwan, ada orang-orang yang dibunuh di dunia, walaupun dibunuhnya tidak dengan cara dipenggal kepalanya, boleh juga diracun, boleh juga ditusuk, boleh juga didorong ke tebing akhirnya mati, boleh juga didorong dari kapal akhirnya tenggelam. Tapi nanti pada hari kiamat, orang-orang yang dibunuh ini, mereka akan datang kepada Allah tanpa kepala. Semua tanpa kepala. Kepalanya dijinjing dengan tangan kanannya, tangan kirinya nyeret orang yang membunuhnya. Kemudian dihadapkan di hadapan Allah. Kemudian dia mengatakan, ya Rabb, sal hadza lima qatalani. Ya Rabb, tanya orang ini, kenapa dia bunuh saya? Tanya orang ini. Coba kan, ada orang dibangkitkan seperti ini, diseret-seret sama orang yang dibunuhnya. Entah berapa jaraknya, jauhnya diseret tuh. Coba kalau antum, leher antum ditali, kemudian diseret motor, entah berapa kilo itu motor itu berjalan, rasanya seperti apa coba? Diseret-seret. Kemudian dihadapkan kepada Allah Azza wa Jal, kemudian dikatakan, ya Rabb, sal hadza lima qatalani. Ya Rabb, tanya dia kenapa dia sampai membunuhku. Termasuk anak-anak bayi yang boleh jadi mungkin hasil zina, orang tuanya malu, kemudian dibuang di solokan, dibuang di tong sampah, kadang-kadang dicekek sampai mati, dikubur dan begitu seterusnya. Maka Allah katakan, wal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Anak-anak ini pun datang menghadap kepada Allah sama tanpa kepala, kepalanya dijinjing di tangan kanan, tangan kirinya nyeret orang tuanya. Kemudian mengatakan, ya Rabb, sal hadza lima qatalani. Ya Rabb, tanya orang tuaku kenapa dia membunuhku. Makanya Allah mengatakan, wal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan bayi-bayi yang dibunuh secara sadis oleh orang tuanya itu, maka mereka akan menghadap kepada Allah dan mengatakan, ya Rabb, kenapa aku bisa dibunuh dia? Salahku apa? Saya nggak punya salah kok dibunuh. Ini kan hati-hati ya. Dan kasus-kasus pembunuhan bayi di Batam ini ramai sekali. Mereka tidak takut dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Jadi ada orang-orang yang dibangkitkan seperti itu, termasuk orang yang bunuh diri juga. Kalau tadi kan bunuh orang tuh, ini orang bunuh diri juga ngeri nanti pada hari kiamat dibangkitkan itu. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW, man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yatawajja biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Wa man qatala nafsahu bisummin fasammuhu fi yadi yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Wa man taradda min jabalin faqatala nafsah fahuwa yataradda fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Kata Rasul, barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu kelak akan berada di tangannya dan akan dia gunakan untuk menikam-nikam perutnya sendiri di dalam neraka jahanam, dikekalkan selamanya di situ. Jadi waktu dia dibangkitkan itu, karena mungkin di dunia dia membunuh dirinya dengan cara menombak ke perutnya biar cepat mati gitu. Nanti saat dibangkitkan itu dia sedang menombak-nombak perutnya, coba bayangkan. Dan pada hari itu tidak ada kematian, ikhwan. Yang ada hanya kesakitan saja. Kalau di dunia kan ditusuk-tusuk, darah habis, mati, selesai. Tapi pada hari kiamat nggak ada kematian. Bayangkan ditusuk-tusuk, ya sakit luar biasa lah. Kemudian kata Nabi SAW, dan barang siapa yang bunuh dirinya dengan meminum racun, maka kelak ia akan meminumnya sedikit demi sedikit saat dibangkitkan. Dan ketika dimasukkan ke dalam jahanam, dia dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Dan barang siapa yang
bunuh dirinya dengan cara menjatuhkan di atas gunung, maka dia akan dijatuhkan dari tempat yang tinggi pada hari ketika dibangkitkan, dan ketika masuk ke dalam jahanam dia akan dikekalkan selama-lamanya. Tentu kalimat kekal selama-lamanya bukan berarti orang yang bunuh diri itu tidak akan keluar dari neraka, tidak. Karena kalimat kekal itu ada dua macam. Ada kekal kalau masuk neraka enggak keluar lagi. Ada kekal maksudnya saking lamanya sampai disebut kekal, tapi akan keluar juga, tapi dia akan lama di neraka. Nauzubillah. Ya. Coba bayangkan. Jadi kalau seandainya dia bunuh diri umpamanya dengan mengiris urat nadinya, maka nanti ketika dibangkitkan dia sedang iris-iris itu. Nah, seperti itulah dia. Karena manusia itu akan dibangkitkan sebagaimana dia matinya seperti apa. Kalau matinya seperti itu, dibangkitkan seperti itu tuh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Karena sekarang ini fenomena bunuh diri di negeri kita ini luar biasa juga. Macam-macam faktor lah. Ada diputus cinta bunuh diri, kan goblok tuh. Ya. Akalnya nggak ada. Putus cinta cari cewek lagi lah. Ngapain pula mikir dia? Kok bunuh diri pula? Atau cari cowok lain? Masih banyak di dunia ini. Emang cuma dia saja. Makanya orang ini nggak ada akalnya. Kadang-kadang faktor ekonomi, bunuh diri. Hanya gara-gara mungkin dia sebenarnya masih hidup. Maksudnya mungkin ekonominya seret, banyak utang kan begitu. Bahkan yang terakhir kita dengar ada gara-gara pinjol. Pinjaman online, gak bisa sanggup bayar, bunuh diri pula. Padahal bukan dibunuh si pinjolnya, kepikiran pinjolnya itu, bunuh diri dia. Kok bisa? Rupanya apa? Utangnya cuma sebesar motor itu saja. Padahal kalau mau dibayar isi rumahnya kasih saja lah, yang penting hidup kan gitu. Kok mengakhiri hidup itu dikiranya kalau sudah mati dia istirahat? Yang ada setelah kematian dia diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Nauzubillah. Ya, ini ada orang seperti itu. Bahkan nanti pada hari kiamat juga ada orang yang dibangkitkan itu, ikhwan. Itu dikalungkan 7 lapis bumi itu di lehernya tuh. Antum saja bawa beban, umpamanya bawalah kayak tentara tuh. Bebannya berapa kilo tuh? Ya kan? Bukan belum lagi senjatanya, belum lagi rangsalnya, suruh jalan sekian kilo tuh. Banyak orang yang gagal. Apalagi antum yang bukan tentara, yang jarang-jarang ngangkat-ngangkat, disuruh ngangkat itu. Jangankan itu, antum gendong anak lah. Dari pagi sampai sore jangan diturunkan anak antum tuh. Apa enggak pegel semua tuh? Ini dikalungkan di lehernya 7 lapis bumi, coba bayangkan. Jadi kalau seandainya antum ngambil tanah 1 jengkal tanah orang ini, tanah 1 jengkal ini kalau digali 7 lapis bumi berapa truk tuh? Itu dikalungkan di lehernya tuh. Kata Nabi SAW, man akhadha minal ardi sibran bi ghairi haqqin khusifa yaumal qiyamah ila 70 aradin. Barang siapa yang mengambil sejengkal tanah bumi yang bukan haknya, ada dalam hadis ini ditenggelamkan sampai ke 7 lapis bumi yang paling dalam riwayat dikalungkan di lehernya 7 lapis bumi yang paling dalam tuh. Bayangkan siksaannya. Ada orang dibangkitkan kayak gitu, tahu lehernya sudah ada kalungnya saja. Kalau kalung emas nggak apa-apa, bumi 7 lapis dikalungkan. Apa nggak kebaratan, coba bayangkan, tersiksa dia. Ya. Di dunia mungkin kalung berat tinggal dicopot, di akhirat nggak bisa dicopot. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga orang-orang nanti pada hari kiamat, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang jarang berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala juga katakan dalam Al-Qur'an, "Faman a'radha an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma." Orang-orang yang berpaling dari zikir kepada mengingat aku, jarang hadir di majelis taklim, sudah tidak pernah hadir di majelis taklim, nengok YouTube pun bukan pengajian, TikTok pula dia ditengok. Ya, dia pula pemainnya di situ. Nggak ada hadir, nggak hadir, nengok di YouTube pun tidak. Hari-hari disibukkan dengan dunia saja.
hal-hal yang melalaikan dia, nanti karena di dunia dia dibutakan dari perkara-perkara agama ini, maka di akhirat betul-betul dibutakan. Nauzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga nanti pada hari kiamat orang-orang yang menyembunyikan ilmu, tidak menyampaikan pengetahuannya, itu pun diancam dalam surah Al-Baqarah ayat 174. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallah minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari Al-Quran dan mereka menjual dengan harga yang murah, mereka akan dimasukkan dalam perutnya neraka, tidak akan diajak bicara, tidak akan disucikan oleh Allah, dan bagi mereka azab yang pedih. Lihat, orang yang tidak mau menyampaikan, tahu ini kebenaran, alasannya apa? Kalau saya sampaikan memecah belah umat, kalau saya sampaikan kebenaran ini nanti orang lari dari dakwah saya, kalau saya sampaikan kebenaran ini nanti orang lari macam-macam, nanti saya dibuli, dihujat macam-macam, akhirnya saya susah pula katanya. Ya. Anda berdakwah ini mencari apa? Kalau mencari ridha Allah, ya sampaikan sajalah kebenaran, walaupun mungkin dengan bahasa yang sesuai dengan kita kuasai, ya dengan bahasa lembut, dengan bahasa ini, tapi tetap kebenaran harus disampaikan, jangan diam. Ya. Jadi nanti pada hari kiamat itu ada orang dibangkitkan itu penuh dengan api di perutnya. Ini orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Termasuk orang-orang yang ghulul, ahlu ghulul. Ghulul itu orang yang mengambil harta dari badan zakat. Kalau dulu di zaman Rasul, ghulul itu mengambil harta yang belum dibagi dari ghanimah perang. Nah, sekarang kan udah nggak ada perang, ya mungkin ngambil harta zakat dan begitu seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan, menyingkap gululnya dia, pencuriannya dia. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-Imran ayat 161, "Wa ma kana lin-nabi an yaghul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Nabi tidak layak seorang nabi untuk mengambil harta rampasan perang yang belum dibagi, walaupun dia nabi. Maka barang siapa yang mengambil harta rampasan perang yang belum dibagi, maka nanti pada hari kiamat dia akan ditampakkan hartanya sedang membawa harta yang pernah dicurinya itu. Amalulah, oh rupanya kamu yang nyuri. Patut nih beras zakat nih tak ada, rupanya di rumah kamu pula kintal-kintal katanya. Oh, bawa dia buktinya, akan malu jadinya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga ada orang itu yang sama sekali Allah tidak menatapnya, nggak mau Allah meliriknya, melihatnya aja nggak mau Allah itu. Jadi kalau kita memanggil-manggil ya Rabb, ya Rabb, Allah tidak mau melirik kita, memandang kita pun tak mau. Ini kan bahaya. Kalau Allah Subhanahu wa taala tak mau melihat kita, ini kan berarti masalah. Ada orang dibangkitkan itu Allah tidak mau memandang kita. Siapa mereka? Banyak. Pertama, mereka adalah orang-orang yang ketika sholat, saat ruku dan sujud itu tidak lurus. Rukunya asal-asalan, sujudnya asal-asalan. Ya, maksudnya tidak lurus, kan punggungnya gini, kalau diletakkan satu bejana di sini tidak akan tumpah kata Rasul kan. Tapi ada orang ruku, ada terlalu nuki begini, ada asal-asalan begini. Ya, kemudian sujud juga sama. Lah orang yang tidak pernah tumakninah dalam ruku dan sujudnya, mereka tidak akan dipandang Allah pada hari kiamat. Yang kedua, wanita yang tidak pernah bersyukur kepada kebaikan suaminya. Suaminya lo sudah ngasih makan dia, sudah ngasih tempat tinggal bagi dia, sudah memberikan nafkah lahir batinnya kepada dia, hanya mungkin gara-gara satu kesalahan, oh langsung kebaikan itu hilang di matanya. Abang ini tidak pernah berbuat baik sama saya itu, tak ada perasaan, padahal anaknya sudah 10 tuh dari dia, masih dibilang nggak punya perasaan. Lah itu anak 10 itu perasaan siapa itu? Kan itu ya kan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga orang yang tidak akan dilihat adalah orang yang suka sumpah-sumpah tuh di pasar tuh. Wallahi
Dari sana nggak dapat, padahal dapat. Wallahi asli, padahal KW kan itu. Pokoknya orang suka sumpah tuh. Wallahi manis, padahal kecut gitu ya. Jadi orang yang suka bersumpah-sumpah ini di pasar nih, nanti pada hari kiamat tidak akan dilihat. Termasuk juga orang yang isbal, yang melembrehkan celananya dan menutup mata kaki, Allah tidak akan melihat. Bahkan ada yang lebih parah lagi daripada itu, bukan hanya tidak mau melihat, tidak mau bicara malah. Kan ada orang yang kalau kita ngobrol, dia tidak melihat kita tapi mau bicara kan, walaupun itu sakit bagi kita manusia saja ikhwan. Kalau kita menyapa orang itu dan dia tidak mau melihat kita, kan rasanya sakit tuh. Dan sakitnya tuh di sini gitu ya, di dada gitu kan. Apalagi sudah tidak mau melihat, tidak mau bicara juga, tuh sakitnya kayak apa tuh? Itu manusia saja. Umpamanya nih, kita datang ke Pak Wali Kota atau ke Pak Gubernur atau ke Pak Presiden, ya. Kemudian pas kita ngobrol dia munggungi kita, tak mau lihat kita, rasanya gimana sedihnya kita itu, sakitnya luar biasa. Bagaimana Allah yang membelakangi, bagaimana Allah yang tidak mau ngajak bicara kan? Dan itu bagian daripada siksa tuh. Jadi ada orang-orang itu yang bukan hanya sekedar tidak dipandang, tidak diajak bicara. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, salasun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 orang tidak akan diajak bicara oleh Allah, wala yuzakkihim, tidak akan dibersihkan Allah, wala yangduru ilaihim, tidak akan dilihat Allah. Kata Nabi SAW, syaikhun zanin, orang sudah tua, sudah 80 tahun, 90 tahun masih juga lah dia berzina. Dah ape-ape pun masih berzina. Ya. Kenapa kemudian tidak akan dilihat, tidak akan diajak bicara? Karena kalau sudah tua, sudah kakek-kakek berzina ini, akalnya nggak ada. Namanya kakek-kakek itu badan dia ada remuk, tenaga dah tak ada, ya. Mata pun dah rabun, telinga pun kurang dengar, kaki melangkai dengan gemeteran, berzina pula. Habis zina matilah dia. Ya, orang kayak gini tuh. Jadi apa coba? Yang kedua, biasanya orang yang sudah tua kan dia pernah mencicipi yang halal, dia pun sudah punya cucu. Berarti dia melakukan itu karena memang kebiasaan buruk dia. Dan orang sudah tua itu sudah dekat mati, harusnya datang ke masjid lah, bukan datang ke Nagoya. Ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Nah, ini orang yang sudah tua, udah ape-ape dia berzina, tidak akan dilihat, tidak akan diajak bicara, bahkan tidak akan dibersihkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, wa malikun kadzab, pemimpin-pemimpin pendusta. Buat apa coba pemimpin berdusta tuh? Hukum di tangan dia, ngapain berdusta? Yang buat dusta itu biasanya oposisi. Ya, dia buat dusta-dusta biar merobohkan penyakit. Lo kalau untuk meruntuhkan penguasa yang sah kan itu. Lo kalau dia sudah jadi penguasa yang sah, hukum ada dia, tidak perlu dah berdusta dia. Makanya kalau orang biasa berdusta, itu dosanya lebih ringan dibandingkan para penguasa pendusta. Kemudian yang ketiga, wa'ilun mustakbir, orang miskin sombong. Kalau orang kaya sombong nggak apa-apa, walaupun sebenarnya sombong itu dosa besar. Artinya nggak apa-apa itu kan ada pendorongnya. Wajar saya sombong, saya kan kaya, kau miskin, ya wajar saya sombong. Ya, kemudian karena pangkat jabatan, sombong dengan pangkat jabatan wajar. Sombong karena ganteng cantik, ini sudah hitam jelek miskin, sombong ya naudzubillah. Gimana ceritanya? Ya, nggak ada pendorongnya kok sombong. Makanya kenapa orang miskin sombong itu dosanya lebih besar dibandingkan orang kaya sombong. Lihat di sini hukumannya, tidak akan diajak bicara, tidak akan dilihat, bahkan tidak akan disucikan. Karena orang miskin sombong itu lebih besar dosanya dibandingkan orang kaya. Sebabnya apa? Karena tidak ada yang mendorong sombong kok sombong. Harusnya orang miskin itu tawadhu gitu maksudnya. Nah, orang-orang ini tidak akan diajak bicara pada kiamat. Jadi ada orang-orang yang dibangkitkan itu tidak ada dilihat Allah, tidak dia diajak bicara Allah, bahkan tidak disucikan, bahkan sudah disiapkan azab yang pedih lagi, naudzubillah. Ya.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, inilah kondisi secara umum. Ya tentu banyak kondisi-kondisi yang lain bagaimana mereka dibangkitkan itu, tapi kan juga waktu. Kita masuk pada kondisi yang kedua, kondisi orang-orang yang beriman. Bagaimana orang-orang beriman dibangkitkan? Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, hadis Muslim dari Jabir bin Abdullah, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap hamba itu dibangkitkan sesuai dengan saat menjelang wafatnya. Kalau saat menjelang wafatnya dia mengatakan la ilaha illallah kemudian mati, nanti dibangkitkan dia sedang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau saat menjelang matinya dia membaca Al-Quran, maka saat dibangkitkan dia sedang baca Quran. Kalau ketika dia mati dia sedang sholat, maka saat dibangkitkan pun dia sedang sholat. Kalau saat dia mati dia sedang berzikir, maka dia pun akan dibangkitkan dan lisannya basah dengan zikir. Kalau dia mati sedang memakai kain ihram, mungkin sedang haji, apa kata Rasul? Yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan, maka dia akan dibangkitkan sedang mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Orang itu dibangkitkan sesuai dengan kematiannya. Para mujahidin yang meninggal di medan pertempuran, kenapa mereka tidak boleh dimandikan? Mereka dikuburkan dengan pakaian yang ada di badan mereka, supaya darah-darah itu akan menjadi saksi pada hari kiamat. Dibangkitkan penuh dengan darah. Darah syahidnya dia sebagai bentuk bahwa dia mati di atas kesyahidannya. Dibangkitkan seperti itu. Bahkan para muadzinin, orang-orang yang ahli azan, yang suka azan itu, pada hari kiamat akan dibangkitkan apa? Panjang lehernya. Kata Nabi SAW, nanti pada hari kiamat itu ada orang-orang yang panjang lehernya. Siapa mereka yang panjang-panjang leher itu? Kata Nabi SAW, al-muadzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Para muadzin itu memiliki leher yang panjang di antara manusia pada hari kiamat. Apakah maksudnya lehernya panjang kayak jerapah begitu? Ya, kata para ulama, ini kiasan. Maksudnya para muazzin itu nanti pada hari kiamat akan membuat cemburu manusia karena mereka orang yang paling banyak pahalanya. Orang akan melirik, ya, melirik para ahli muazzin itu karena mereka yang paling banyak dikasih pahala oleh Allah, yang paling banyak dikasih rahmat oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, makanya beruntunglah orang-orang yang muadzin, karena dia akan mendapatkan pahala kan sejauh suara dia didengar oleh siapa. Jadi kalau saya azan di sini pakai pengeras suara sampai ke Tiban sana, berarti kalau yang mendengar umpamanya 1000 orang suara azan saya, berarti kita mendapatkan 1000 pahala dari orang yang mendengar suara azan saya tuh. Luar biasa kan gitu. Pokoknya kalau azan itu yang keras. Dan memang nasib muazin kadang-kadang ya ada yang muji kalau bagus suaranya, ada pula yang mencela, ngapain lah grebek-grebek kok azan katanya. Malas lah saya masuk ke masjid itu, gara-gara muazin tak mau masuk masjid akhirnya orang tuh. Ya. Kadang-kadang kasihan juga muazin tuh kan. Apalagi udah tua kali, udah napasnya pula putus-putus. Ya. Ada di kampung-kampung lah biasanya, kalau di kota dan jarang lah. Di kampung-kampung masih ada. Dia muazin, dia imam, dia makmum lagi. Mati tutuplah masjid, ada lagi orang. Subhanallah kan. Ya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Jadi ada orang-orang itu yang dipanjangkan lehernya, dibangkitkan seperti itu. Bahkan ada orang-orang yang disediakan mimbar dari cahaya. Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengar Nabi bersabda, Allah berfirman hadis kursi, al-mutahabbuna fi jalali lahum manabiru min nurin yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada. Kata Nabi SAW, orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku, maksudnya mencintai karena Allah, maka mereka akan memiliki mimbar-mimbar dari cahaya
yang diinginkan oleh seluruh para nabi dan para syuhada. Nabi aja pengen mimbar itu, para syuhada pengen mimbar itu. Apakah mereka dihususkan untuk para nabi? Tidak. Pokoknya ketika di dunia dia saling cinta karena Allah, berjumpa karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti umpamanya contoh di zaman para sahabat siapa? Abdullah ibn Haram dan Amr ibn Jamu. Abdullah ibn Haram dan Amr ibn Jamu. Itu dua orang kemana-mana nggak pisah tuh. Udah jadi gebetan aja tuh. Ya, ke masjid berdua, sholat malam berdua, ya. Kemudian saling menyimak Al-Quran, diskusi agama berdua, tanya kepada Rasul berdua. Pokoknya tidak lepas nih berdua orang nih. Saat meninggal di perang Uhud, sama-sama meninggal di perang Uhud, apa kata Rasul? Kuburkan menjadi satu Abdullah ibn Haram dan Amr ibn Jamuh. Kenapa? Karena ketika masih hidup keduanya berkumpul karena Allah. Kalau sekarang antum berdua sama laki-laki curiga lah, ya no homo pula deh. Kan gitu kan, nggak beres dengan LGBT pula deh kan. Artinya kalau kita mencari teman itu betul-betul karena agamanya, supaya kalau kita dekat dengan dia, walaupunlah dia itu tidak memberikan nasihat kepada kita, tapi kita nyaman dengan dia, ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah. Jadi ada orang-orang yang seperti ini, yang cinta karena Allah, benci karena Allah selama di dunia, maka mereka akan diberikan mimbar-mimbar, dibangkitkan. Itu sudah berada di atas mimbar tuh, yang para nabi pengen itu berdiri di mimbar itu, ya. Bahkan pada hari kiamat, ketika manusia kepanasan karena matahari didekatkan di atas kepala, nih orang-orang yang beriman ini tidak kepanasan sama sekali. Kenapa? Karena matahari tidak pernah menyentuh di kepalanya, ya. Jadi dinaungi, ada penghalang antara matahari dengan kepalanya itu. Dan itu ada 7 manusia yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, pemimpin yang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, seseorang yang hatinya senantiasa bergantung dengan masjid. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah juga karena Allah. Kemudian seseorang yang diajak wanita untuk berzina, dia pun mengatakan aku takut kepada Allah. Kemudian orang yang bersedekah, tangan kanan bersedekah, tangan kiri pula tak tahu. Dan yang terakhir, orang yang di malam hari dia berdiri menghadap Allah, takut, dan dia pun menangis di tengah-tengah kesunyian. Itulah 7 orang yang akan mendapatkan naung. Jadi ketika dibangkitkan orang kepanasan, dia tak kepanasan tuh. Itulah orang-orang yang beriman. Bahkan ada orang-orang nanti pada hari kiamat saat digelapkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan di hadapan mereka ada jisar. Jisar itu maksudnya titian siratal mustaqim, gelap, nggak kelihatan apa-apa. Maka mereka ada orang-orang yang diberikan cahaya, dan itulah modal mereka pada hari kiamat, cahaya. Kata Nabi SAW, dan mereka adalah orang yang mendapatkan cahaya adalah orang yang subuh-subuh ke masjid. Rasul mengatakan, basyaril masyaina fi dzulami ilal masajid bin nuri tam yaumal qiyamah. Berbahagialah orang-orang yang berjalan di kegelapan waktu subuh itu, mereka akan dapat cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Kemudian orang yang senantiasa berwudu, anggota wudunya bercahaya semuanya tuh, tangannya, dahinya, kakinya. Kata Rasul, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu. Akan datang dari umatku, kata Rasul, orang-orang pada hari kiamat bercahaya anggota badan wudunya. Itulah aku kenal mereka. Jadi kalau tidak ada cahaya di anggota wudunya, berarti Rasul nggak kenal tuh, bukan umatnya Rasul. Karena umatnya Rasul dihususkan dengan apa? Anggota wudu dia bercahaya. Nah, itulah Rasul bisa mengenali itu umatku. Nanti pada hari kiamat, itulah justru sebagai pengenal kita umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk juga orang yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, ya, maka akan diberikan cahaya. Termasuk juga orang-orang yang memanah di jalan Allah,
Mereka akan mendapatkan cahaya pada hari kiamat. Termasuk orang yang membiarkan ubannya tidak disemir karena Allah, maka uban itu akan bersinar dan bercahaya. Karena ada orang yang benci dengan ubannya, ya, pokoknya udah naik uban 1 senti aja langsung disemir. Celakanya semir sepatu pula. Kan itu. Nggak boleh disemir, itu boleh tapi jangan warna hitam. Justru kalau dibiarkan uban itu bagian daripada mengingatkan kita, karena itu cahaya nanti pada hari kiamat. Ya, kalau orang beruban ngaca itu, oh iya, udah dekat saya. Dekat kemana? Ya dang OTW lah kata Miang kan itu. Ya, orang udah tahu orang beruban itu. Ya. Nanti pada hari kiamat uban itu kalau kita ikhlas karena Allah, membiarkan itu semata-mata mencari ibadah, nanti uban itu akan bercahaya pada hari kiamat. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, termasuk juga ada orang yang dipakaikan sutra yang indah. Saat dibangkitkan itu dikasih sutra yang indah. Nabi SAW mengatakan siapa mereka? Kata Nabi SAW, mereka orang-orang yang man taraka lubsa thawbin jamalin fid dunya wa huwa yaqdir alaihi tawadhu'an kasahullahu khullatal karamah. Dia sanggup dengan uangnya membeli baju yang mahal. Dia sanggup, ya, tapi dia tak mau. Dia pakai baju biasa saja karena ingin merendah diri, tawadhu, ya. Tapi bukan untuk ria, ya. Memang tawadhu saja, nggak mau, dia sanggup beli pun dia tak mau. Maka nanti pada hari kiamat orang seperti ini akan dipakaikan pakaian yang mewah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Termasuk juga orang-orang yang beriman akan dimudahkan pada hari kiamat, dan begitu seterusnya, ikhwan. Sudah jam 9 lebih. Nah, inilah mudah-mudahan kondisi-kondisi manusia pada hari kiamat akan dibangkitkan sesuai dengan golongannya. Apakah mereka akan dibangkitkan baik? Apakah mereka akan dibangkitkan dalam kondisi mengerikan? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.